Sobat Akurasi, salam sehat. Selamat datang di BPAFK Surakarta, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta. Perkenalkan, saya Afif. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya kalibrasi alat kesehatan. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Kalibrasi alat kesehatan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa setiap alat medis berfungsi dengan akurasi maksimal, sehingga meminimalisir potensi kesalahan yang bisa berakibat fatal. Tujuan dilakukan kalibrasi adalah untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang digunakan untuk diagnosa atau melakukan perawatan medis berfungsi dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Akurasi berarti bahwa alat mampu memberikan hasil pengukuran yang sebenarnya, sementara konsistensi, alat bisa menunjukkan hasil yang sama dalam pengukuran berulang. Kalibrasi biasanya melibatkan beberapa langkah, mulai dari pemeriksaan awal, penyesuaian, hingga dokumentasi yang mencakup data dan hasil dari proses tersebut. Proses ini juga memastikan bahwa hasil dari diagnosa atau perawatan yang diberikan kepada pasien adalah yang terbaik. Kalibrasi alat kesehatan sendiri berguna untuk meminimalisir kejadian seperti ini berulang. Kapan sih harus dilakukan kalibrasi? Terkait dengan pertanyaan kapan harus dilakukan kalibrasi alat kesehatan, kita dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Serta ayat 4 yang menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, alat kesehatan wajib diuji dan atau dikalibrasi sebelum jangka waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam kondisi tertentu tersebut dijabarkan pada ayat 5 yang menyebutkan bahwa kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas A. Mengikuti petunjuk pemakaian alat kesehatan. B. Diketahui penunjukan atau keluarannya atau kinerjanya atau keamanannya tidak sesuai lagi. C. Telah mengalami perbaikan. D. Telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi. E. Telah dilakukan reinstalasi. F. Belum memiliki sertifikat pengujian dan atau kalibrasi. Siapa sih yang boleh melakukan kalibrasi alat kesehatan? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak video ini. Pelayanan. Jadi pokok kita dalam pelayanan itu ada 4. Pertama adalah pengujian kalibrasi alat kesehatan, kemudian yang kedua adalah pengujian inspeksi sarana prasarana, kemudian yang ketiga pemantauan dosis perorangan, dan yang kelima adalah uji kesesuaian. Mungkin kalau kita lihat jenis pelayanan mengacu pada pola tarif nomor 64 tahun 2019 bisa dilihat berikut dalam ini. interaksi pada Zoom meeting bertajuk Temu Pelanggan tersebut, BPAFK Surakarta memaparkan siapa yang berhak melakukan kalibrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 pada pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan. Pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 2 menyebutkan institusi pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3, huruf A dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta, masyarakat.
Ayat 3 menyebutkan institusi pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan. Untuk memastikan bahwa alat kesehatan telah terkalibrasi dengan benar, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil. 1. Periksa sertifikat kalibrasi. Setiap alat kesehatan yang telah terkalibrasi biasanya disertai dengan sertifikat kalibrasi. Anda dapat memeriksa sertifikat ini untuk melihat kapan kalibrasi dilakukan, oleh siapa, dan hasilnya. 2. Cek tanggal kalibrasi terakhir. Alat kesehatan biasanya memiliki stiker atau tanda lain yang menunjukkan kapan terakhir kalibrasi dilakukan. Pastikan untuk memeriksa tanggal ini dan pastikan bahwa kalibrasi dilakukan dalam periode yang wajar sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi produsen atau regulator. 3. Uji perangkat. Anda juga dapat melakukan uji perangkat dengan menggunakan standar kalibrasi atau alat pengujian yang terpercaya. Ini akan memberikan Anda pemahaman langsung tentang apakah alat kesehatan tersebut memberikan hasil yang akurat. 4. Perhatikan perubahan yang signifikan. Jika Anda melihat perubahan yang signifikan dalam kinerja atau hasil alat kesehatan, itu bisa menjadi tanda bahwa perlu dilakukan kalibrasi ulang. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam akurasi pengukuran atau kinerja alat secara umum. 5. Lakukan kalibrasi berkala. Untuk memastikan keakuratan alat kesehatan secara terus-menerus, disarankan untuk menjadwalkan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan rekomendasi produsen atau regulator. Ini akan membantu memastikan bahwa alat kesehatan selalu memberikan hasil yang akurat. 6. Gunakan penyedia layanan kalibrasi yang terpercaya. Pastikan Anda menggunakan penyedia layanan kalibrasi yang terpercaya dan terakreditasi untuk melakukan kalibrasi alat kesehatan Anda. Ini akan memberikan kepercayaan tambahan bahwa kalibrasi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Bagaimana Sobat Akurasi? Sudah jelas? Kita jadi tahu gambaran secara umum terkait dengan kalibrasi alat kesehatan. Pastikan bahwa alat kesehatan kita tertempel label layak pakai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di sini. Sekian dari saya. Salam sehat. Sampai jumpa.